Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalwani Aditya. Saya di sini akan mempresentasikan tentang perkembangan teori manajemen. Teori manajemen aliran klasik. Teori manajemen aliran klasik awal selaku ilmu manajemen timbul akibat terjadinya revolusi industri di Inggris pada abad 18. Para pemikir tersebut memberikan pematian terhadap masalah manajemen yang timbul baik itu di kalangan usahawan, industri maupun masyarakat. Robert Woman lahir pada 1771, wafat pada 1858. Robert Woman adalah orang yang menentang praktek-praktek pekerjaan anak-anak usia 5 atau 6 tahun dan standar kerja 13 per jam per hari. Tersentuh dengan kondisi kerja yang amat menyedihkan itu, beliau mengajukan adanya perbaikan terhadap kondisi kerja ini. Aliran manajemen modern muncul. Aliran ini lebih kepada aliran kuantitatif, merupakan gabungan dari operation risk dan manajemen science. Pada aliran ini berkumpul para sarjana matematika, fisik, dan sarjana eksakta lainnya dalam memecahkan masalah-masalah yang lebih kompleks. Tim sarjana ini di Inggris, di Amerika Serikat sesudah Perang Dunia Kedua dikenal dengan sebutan OR-Team. Dan setelah perang dimanfaatkan dalam bidang industri, masalah-masalah ruwet yang memerlukan OR-Team ini antara lain di bidang transportasi dan komunikasi. Kehadiran teknologi komputer membuat prosedur OR lebih diinformasikan menjadi ilmu manajemen modern. Aliran kuantitatif digunakan dalam banyak kegiatan seperti penganggaran modal, manajemen aliran kas, scheduling produksi, pengembangan strategi produk, perencanaan program, pengembangan sumber daya manusia, penjagaan tingkat persediaan yang optimal, dan sebagainya. Langkah-langkah pendekatan aliran kuantitatif. Perumusan masalah. 2. Penyusunan suatu model sistematis. 3. Mendapatkan penyelesaian dari model. 4. Pengujian model dan hasil didapatkan dari model. 5. Penetapan pengawasan atas hasil-hasil. 6. Melaksanakan hasil dalam kegiatan implementasi. Pendekatan sistem. Sebagai suatu prinsip fundamental, pendekatan sistem adalah sangat mendasar. Ini secara sederhana berarti bahwa segala sesuatu adalah saling berhubungan dan saling tergantung. Suatu sistem tersendiri dari elemen-elemen yang berhubungan dan bergantung satu dengan yang lain. Tetapi bila berbagai elemen tersebut berinteraksi, maka akan membentuk suatu kesatuan yang menyeluruh. Jadi, menurut definisi, hampir setiap fenomena dapat dianalisa dan disajikan dari sudut pandangan sistem biologis, fisik, ekonomi, dan sosial budaya adalah beberapa contoh. Selanjutnya yaitu pendekatan kontingensi. Pendekatan kontingensi digunakan untuk menjabatangani celah antara teori dan praktek senyatanya. Biasanya antara teori dengan praktek berbeda, maka harus memperhatikan lingkungan sekitarnya. Kondisi lingkungan akan memerlukan aplikasi konsep dan teknik manajemen yang berbeda. Perkembangan teori manajemen. Di masa mendatang ketiga, aliran manajemen yang telah diuraikan di atas ternyata sampai sekarang berkembang terus. Aliran hubungan manusiawi dan ilmu manajemen memberikan pendekatan yang penting dalam meneliti.
menganalisis, dan memecahkan masalah-masalah manajemen. Demikian pula aliran klasik yang telah berkembang ke arah pemanfaatan hasil-hasil penelitian dari aliran lain dan terus tumbuh menjadi pendekatan baru yang disebut pendekatan sistem dan kontingensi. Perkembangan teori manajemen. Perkembangan teori manajemen terus berkembang hingga saat ini dilihat dari 5 sisi, yaitu 1. Dominan, 2. Divergensi, 3. Konvergensi, 4. Sistensis, yang kelima proliferasi. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line.